Saya sampaikan tadi, kita harus pasar melihat COVID ya. COVID itu harus tetap ditangani dengan baik. Terus yang kedua, barangkali kita harus memulai upaya untuk memulihkan konsumsi domestik ya. Banyak cara seperti dilakukan di Filipina ya. Jadi bisnis-bisnis mulai terbuka, tapi orangnya sangat disiplin gitu ya. Jadi itu mengurangi dampak penanganan COVID terhadap ekonomi. Jadi di sini misalnya ada dilakukan double protection ya. Kalau kita keluar itu, kalau kita belanja, kalau kita ke toko, kalau kita bekerja, kita tidak hanya pakai mask, tapi juga pakai face shield ya. Jadi itu barangkali sederhana, tapi mengurangi kasus yang dengan cepat di Filipina ya. Jadi dengan begitu bekerja dan belanja dan lain-lain itu sudah mengurangi resiko dengan bagus. Jadi kita harus mulai dari sana, tangani COVID, tumbuhkan konsumsi pelan-pelan, karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi yang pertama nanti akan muncul dari konsumsi. Dan yang kedua, barangkali kita harus mulai memikirkan investasi. Ya, tadi SWF sudah mulai dipikirkan, cari investasi yang menarik di Indonesia yang punya prospek jangka panjang dan juga mendukung diversifikasi di pertumbuhan kita ke depan. Dan ini kita harus proaktif karena memang semua negara butuh investasi. Ya, jadi sekaranglah saatnya kita sangat proaktif. Dan yang terakhir barangkali kita harus melihat ini ujung-ujungnya kan pertumbuhan ekonomi domestik itu juga didukung oleh sumber daya domestik. Jadi kita harus melihat resiko yang bakal muncul yang ada di sektor keuangan kita ya. Jadi kita harus mulai mendukung usaha kecil dan menengah dan juga sektor korporasi dan sektor perbankan kita ya. Jadi selama ini memang mereka didukung oleh peraturan-peraturan yang ada supaya mereka bisa survive, dan kedepannya barangkali kita harus menjaga stabilitas itu dan mulai pelan-pelan menumbuhkan kredit. Jadi barangkali yang saya sampaikan, 3 hal. Ya. Iya, Pak Edimon, tadi Anda katakan bahwa kita perlu secara proaktif Indonesia ini untuk menggait investasi dari sisi attractiveness sendiri saat ini dengan berbagai macam inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah. Seberapa atraktifkah Indonesia ini untuk bisa menjaring investasi foreign direct investment, Pak Edimon? Tetap, kalau menurut saya tetap menarik. Indonesia tetap sebagai negara ini ya, negara besar, market yang besar. Kalau misalnya katakanlah bisnis-bisnis digital yang baru sekarang ini, katakanlah di ASEAN ya, kalau bisnis itu tidak punya office di Jakarta, tidak punya reach di Jakarta atau di Indonesia, mereka tidak akan bisa jadi unicorn. Jadi Indonesia itu karena market size-nya tetap akan menarik. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita mengarahkan investasi itu ke tempat-tempat yang punya value added yang tinggi ke depan. Tentunya kita juga tidak bisa mengabaikan sektor manufacturing, juga sektor-sektor yang ke depan ya, katakanlah misalnya otomotif akan menjadi sektor yang berbeda ke depan, kita juga harus bagian dari itu. Dan yang lebih penting kita juga kita juga mulai pelan-pelan harus menjadi bagian dari global value chain secara lebih besar. Kemarin banyak investor yang pergi dari Cina ke Vietnam. Saya pikir kita juga punya peluang yang besar, tapi tentunya dengan hand holding, dengan memberikan kepastian yang lebih besar dan juga itu sesuai dengan memenuhi kebutuhan ekonomi kita jangka panjang. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.